Selamat sore para sahabat kanal Hukum Elias Daburno. Salam sejahtera dan sehat untuk sahabat-sahabat penonton setia dan subscriber Elias Daburno. Sore hari ini saya menghadirkan satu topik yang saya beri judul Go to Hell Terrorist. Persetan dengan kamu, hai para teroris. Topik ini hadir dengan latar belakang adanya kurang lebih 5 aksi terorisme yang terjadi sepanjang bulan Oktober 2020 yang terjadi di beberapa tempat di belahan dunia internasional. Nah teman-teman, aksi terorisme itu sudah barang pasti ditolak ya, dikutuk, dikecam, dilarang oleh semua komunitas agama maupun masyarakat beradab ya. Bahkan instrumen hukum pun memasukkan terorisme sebagai kejahatan yang luar biasa, extraordinary crime. Tapi dalam kenyataannya aksi-aksi terorisme itu masih saja terus berlangsung ya, di berbagai tempat di bumi ini ya. Kita ambil contoh dalam bulan Oktober saja, Oktober 2020 ada kurang lebih 5 aksi terorisme yang berlangsung di beberapa tempat di dunia ini. Yang pertama adalah kasus atau aksi pemenggalan guru akibat karikatur Charlie Hebdo. Pada 16 Oktober 2020, seorang guru yang berbasis di Paris, Prancis, Samuel Paty, tewas dipenggal oleh remaja asal Chechnya bernama Abdullah Abu Yazid Taufik. Nah, Abdullah ini diketahui membunuh Samuel Paty karena ia mengajar kebebasan berpendapat dengan karikatur Nabi Muhammad dari majalah satir Charlie Hebdo. Kasus yang kedua, pemenggalan pengunjung gereja di Nice, masih di Prancis juga. Jadi kurang lebih 2 pekan setelah pembunuhan Samuel Paty, peristiwa serupa terjadi di Notre Dame Basilica, Nice, Prancis. Seorang pria Tunisia bernama Brahim Azzioui membunuh 3 orang di gereja tersebut, bahkan memenggal salah satunya. Motivasi di balik serangan itu sendiri diyakini sama dengan motivasi pembunuhan Samuel Paty. Kasus yang ketiga adalah penyerangan satpam konsulat Prancis di Jeddah. Seorang pria asal Arab Saudi menyerang satpam konsulat Prancis di Jeddah pada 29 Oktober lalu di hari yang sama dengan aksi teror di Nice. Menurut laporan berita Reuters, pelaku menyerang satpam dengan senjata tajam. Untungnya satpam terkait tidak terluka parah. Aksi terorisme yang keempat, penembakan pastor di Lyon. Pastor asal Yunani bernama Nicholas Kakavelakis yang bertugas di Lyon, Prancis, ditembak pada 31 Oktober lalu. Peristiwa ini terjadi tepat 2 hari setelah insiden di Nice. Pastor tersebut menurut keterangan saksi mata ditembak dengan shotgun yang membuatnya terluka parah. Hingga saat ini pelaku dari serangan tersebut belum tertangkap. Kepolisian Lyon sempat menangkap seorang pria yang diduga pelakunya namun kemudian dibebaskan. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah penyerangan malam Halloween di Quebec, Kanada. Seorang pria bernama Carl Giroud menyerang 7 warga Quebec, Kanada pada malam Halloween 31 Oktober 2020. Beraksi mengenakan baju zirah dan pedang asal Jepang, Giroud membunuh 2 orang dan melukai sisanya. Adapun ia sudah ditangkap oleh kepolisian Quebec, Kanada usai perburuan selama 3 jam. Motif dari aksi Giroud belum terungkap lengkap. Kepolisian menduga aksinya bersifat personal dan tidak terkait dengan kelompok teror manapun.
Namun menurut laporan Reuters, Giraud pernah mengungkapkan aksinya 5 tahun lalu di tengah pemeriksaan medis, namun tidak terendus kepolisian Quebec karena catatan kriminalnya yang bersih. Nah, teman-teman sekalian, itulah ya kurang lebih 5 aksi terorisme yang terjadi sepanjang Oktober 2020. Saya ya sebagai pengusung, sebagai pendukung gerakan anti kekerasan ya, tentunya sangat menyesalkan aksi-aksi seperti ini ya, apapun alasannya, apapun motifnya, membunuh orang lain atas nama prasangka apapun itu tidaklah bisa dibenarkan, tidak dapat diterima baik secara akal sehat maupun dari sisi kemanusiaan. Karena itu saya tidak henti-hentinya ya menyampaikan ya, menyerukan agar apapun situasi tantangan yang dihadapi oleh komunitas manapun, selesaikanlah secara beradab ya, secara damai, secara hukum, sehingga tidak ada tangis air mata ya, karena pembunuhan yang sadis ya, pembunuhan ini dilakukan secara sadis ya oleh orang lain kepada sesama yang lain. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap semoga berita-berita seperti ini membuat nurani kita ya sebagai manusia tumbuh dengan sehat ya, agar kita mampu memisahkan ya mana kegiatan yang mencederai kemanusiaan kita, yang melukai diri kita sebagai sesama manusia, sebagai sesama peziarah di bumi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Elias Daburno.